Halo guys, welcome back to my channel. Iya, jadi di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengetahui ketersediaan formasi pada rekrutmen ASN tahun 2023, baik itu CPNS ataupun P3K. Nah, jadi kita langsung saja. Pertama kita ke Google dulu, ya. Lalu kita ketik saja di browser kita, baik itu Google Chrome atau browser yang lain. Saya pakai Google Chrome di sini ya. Saya ketik SSCASN. Lalu saya tekan enter. Nah, di sini muncul hasil yang pertama, yaitu sscsn.bkn.go.id. Kita langsung buka ini website yang pertama, ini hasil pencarian dari Google. Lalu kita klik ini, saya mengerti. Nah, ini adalah website resmi rekrutmen ASN tahun 2023. Dan untuk mengetahui ketersediaan formasi, kita tidak perlu repot-repot ke website instansi tertentu. Kita cukup ke sini saja karena semua database-nya sudah ada di sini. Nah, kita akan fokus ke kolom-kolom yang ada di bawah ini. Ya, kita akan fokus ke sini karena kita akan mencari tahu formasi yang tersedia. Khususnya misalkan untuk jurusan-jurusan tertentu ya. Misalkan kita mau cari tahu jurusan kita ada tidak formasinya tahun ini. Nah, jadi caranya kita ke kolom yang pertama dulu. Di sini kita akan memilih tingkat pendidikan ya. Nah, kita coba cek. Nah, di tingkat pendidikan ini mulai dari SLTA, D2, D3. Nah, kita coba fokus ke S1 ya. Kita fokus ke S1. Oke. Setelah kita memilih tingkat pendidikan, kita lalu mencari program studi ya. Di kolom program studi ini kita ketik program studi apa yang kita mau cari. Misalnya ya, karena saya dari bahasa Inggris, saya coba ketik bahasa Inggris. Nah, setelah saya ketik bahasa Inggris akan muncul program studi bahasa Inggris. Ini ada banyak ya. Saya coba fokus ke S1 bahasa Inggris. Di sini juga ada S1 pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris. Nah, kita tinggal pilih sesuaikan dengan jurusan kita atau jurusan yang akan kita cari formasinya. Misalkan S1 bahasa Inggris ya, saya ambil S1 bahasa Inggris. Oke, lalu di kolom yang berikutnya ada cari instansi. Ini opsional, artinya apa? Bisa diisi, bisa juga tidak. Kalau kita isi berarti kita akan mencari spesifik ke instansi tertentu. Kalau tidak berarti nanti tampilan hasil pencarian akan lebih banyak. Oke. Misalnya saya mau mencari spesifik ke satu daerah ya, misalkan Jakarta. Oke, ketika saya ketik Jakarta akan muncul pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Oke, berarti informasi ini akan saya cari di khusus di Jakarta saja ya, tidak akan menampilkan dari daerah lain. Lalu di sini lebih spesifik lagi, semua jenis atau pengadaan apa yang kita mau cari. Misalnya CPNS atau guru, nah ya, atau tenaga P3K teknis atau P3K kesehatan. Misalkan saya fokus ke P3K guru dulu ya, P3K guru. Oke. Nah, setelah semua kolom terisi, saya selanjutnya mengklik cari ya. Oke, setelah saya klik cari, maka di bawah sini akan muncul hasil pencariannya. Ini hasilnya masih cukup banyak ya, karena dari jurusan lain juga muncul. Misalnya di sini ahli pertama guru prakarya dan kewirausahaan, ini muncul juga sama-sama di DKI Jakarta, Dinas Pendidikan juga, tapi mungkin jurusan ini bisa dilamar juga oleh pendidikan bahasa Inggris, saya tidak tahu. Tapi untuk membuat filternya lebih spesifik, kita di kolom sini kita bisa ketik Inggris ya. Kita ketik saja Inggris. Ini akan membuatnya lebih spesifik lagi. Nah, ini makin spesifik. Ahli pertama guru bahasa Inggris untuk jabatannya, instansinya tetap DKI Jakarta, lalu unit kerja Dinas Pendidikan. Jenis pengadaan ini ternyata P3K guru umum ya. Lalu bisa dilamar disabilitas, ternyata tidak. Penghasilan sudah kelihatan di sini ya. Wow, gajinya antara 3 sampai 6,4 juta. Formasi yang akan diterima ada 236 orang ya. Nah, untuk mengecek lebih detail, kita bisa klik tombol ini, lihat. Oke. Nah, akan terbuka tab baru, halaman baru. Nah, di sini akan muncul
informasi lebih detailnya ya, termasuk persyaratan-persyaratannya semua ada di sini. Nah, kita bisa lihat di sini persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh instansi yang menerima ini. Nah, itu kalau P3K ya. Kita akan kembali fokus ke sini. Saya akan coba cari untuk formasi CPNS ya misalnya. Sama misalkan S1 profesi juga bahasa Inggris sama. Tapi di sini untuk instansinya ini saya akan coba spesifikkan ke misalkan kita akan coba atau kita kosongkan saja ya. Di sini kita kosongkan ya. Lalu di sini kita akan pilih CPNS ya. Mudah-mudahan ada hasil yang muncul. Jadi S1 profesi bahasa Inggris, lalu CPNS. Apakah ada? Oke. Sepertinya tidak ada, atau kita mungkin lebih spesifikkan ke pendidikan bahasa Inggris. Ya, misalkan S1 pendidikan bahasa Inggris. Oke. Ya, ternyata ada di sini ya. Ahli pertama agen intelijen. Wow. Jadi Badan Intelijen Negara. Nah, ini formasinya CPNS ya. Ini formasi CPNS. Bagian operasional Badan Intelijen Negara, unit laboratorium bahasa Sekolah Tinggi Intelijen Negara juga ada. Nah, jadi di sini kelihatan ya formasinya juga ada. Dan ini P3K. Sorry, maksud saya CPNS ya. Ini CPNS umum ya. Nah, di sini CPNS umum. Kita bisa lihat lebih detailnya juga di sini. Oke, nah ini lihat persyaratannya di sini ada. Ternyata S1 sastra Inggris juga bisa. Nah, di sini lebih mendetail. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Cara untuk mengetahui ketersediaan formasi pada rekrutmen ASN tahun 2023. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.